Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, pembahasan kita melanjut apa yang kita kaji di pertemuan yang lalu tentang Al-Jumu'ah, hari Jumat. Satu hari yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harinya umat Islam. Sampai Nabi menyampaikan kepada kita, al-yaumu lana. Ini hari Jumat adalah hari kita semua. Para ulama mengomentari adalah Id usbu'i, lebaran pekanan kita. Di hari itu kita kemudian diperintah oleh Allah untuk berkumpul bersama. Salat duhurnya dihilangkan, diganti dengan salat Jumat hanya 2 rakaat yang dimuqaddimai dengan khutbah Jumat. Jemaah sekalian, begitu pentingnya masalah ini sampai dalam Al-Quran disebut ada satu surat namanya Suratul Jumu'ah. Dan kita tidak temukan Bapak Ibu Suratul Ahad, Surat As-Sabt, Surat Sabtu, Surat Ahad, Suratul Itsnin, Thulatha, Al-Arbi'ah wal Khamis, tidak kita temui. Yang ada hanya Al-Jumu'ah. Berarti hari ini harus kita istimewakan memang dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sudah kita bahas dan saya muqaddimai di pertemuan yang lalu, ada beberapa adab yang perlu kita jaga di hari Jumat. Mandi, pertama itu mandi basah. Sambian junub tidak junub di hari Jumat dianjurkan mandi basah. Mandi sampoan. Ya, mandi secara keseluruhan. Kalau bahasa Rasulullah, ghaslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi Jumat itu wajib ya, bagi setiap orang yang sudah berumur, sudah baligh. Ya. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian potong kuku kita, baik kuku di jari jemari tangan kita atau jari jemari kaki kita. 20 jemari ini yang ada pada diri kita potong di hari Jumat, itu sunnah. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak ini juga sunnah, dianjurkan hari Jumat. Wa qasyus syarib, merapikan, memotong kumis, jangan dibuat gondrong kumis kita, dirapikan. Kemudian juga wahalqul anah, memotong, mencukur bulu kemaluan kita. Kemudian memakai baju yang paling bagus, khususnya ketika kita berada masuk ke masjid di hari Jumat itu. Memang diutamakan afdaluha al-bayad, yang berwarna putih. Kalau tidak ketemu baju yang paling sampean sukai, ya, yang paling berharga, karena sampean akan berjumpa dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala.
Diperintah juga untuk pakai siwak sepanjang Jumat biar mulut kita wangi terus. Karena konon katanya jamaah sekalian, zikir-zikir kita itu zikir terbaik selama satu pekan. Doa-doa kita doa-doa terbaik dalam satu pekan, dan semuanya nanti akan diamini oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat sangat suka kepada sesuatu yang wangi. Maka usahakan ketika kita berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, dimuqaddimah dengan siwak, karena siwak itu adalah cara efektif untuk menghilangkan bau mulut kita. Dan itu kesukaan Nabi. Kita di sini tidak ada siwak Pak ya, tapi minimal kita berkumur-kumur atau kita sikat gigi. Ya, niatnya apa? Mulut saya pengen bersih, karena saya mau banyak zikir di hari Jumat ini. Kemudian wal iktihal, pakai celak, ini baik laki-laki atau perempuan. Ya, wa massetib, jangan lupa pula pakailah parfum yang paling sampean sukai. Ya, parfum yang paling indah. Semakin mahal itu tidak dianggap tabdzir dalam agama kita. Sampai ada yang mengatakan la tabdzira lil utur, tidak dianggap mubadzir, berlebih-lebihan kalau orang membelanjakan, menghabiskan hartanya untuk wewangian. Kenapa? Orang kalau wangi Pak disukai banyak orang. Orang kalau wangi malaikat juga mendekat. Maka berapapun harga, hatta harganya di atas 1 juta sekalipun, hanya 50 mili atau 100 mili dan sampean sanggup, itu tidak dianggap mubadzir, diperbolehkan. Kenapa? Karena kita menyenangkan banyak orang. Kemudian datanglah ke masjid at-tabkir di awal waktu. Jangan masuk ke dalam masjid ketika azan sudah dikumandangkan, apalagi khatib sudah naik mimbar. Terutama ini mujahidin ya. Saya tidak sekali dua kali khutbah di sini. Ya, khutbah kadang-kadang separuh masih belum terpenuhi. Itu kurang kita memperhatikan adab-adab ketika masuk masjid di hari Jumat. Seharusnya masjid ini sudah penuh ketika sebelum khatib naik di atas mimbar. Itu sunnahnya begitu. Kemudian berjalanlah masuk ke dalam masjid tenang, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh lari, ya, gerasa gerusu, ya, tenang. Silakan cari Pak mana tempat-tempat yang kosong, merapatlah ke saf terdepan. Kalau bisa berada di saf terdepan itulah paling bagus. Kalau tidak ada penuh, saf keduanya pastikan saf kedua penuh, baru sampai cari saf ketiga, dan begitu seterusnya. Itu adab dalam hari Jumat seperti itu. Kemudian dilarang kita melewati pundak orang yang sedang iktikaf di hari Jumat itu. Ya, mentang-mentang sampean ingin merebut saf pertama terus melewati pundaknya orang, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk masjid, salatlah 2 rakaat. Ya, namanya salat tahiyatul masjid, salat penghormatan terhadap masjid. Sibukkan ketika sudah duduk, masih ada jeda waktu, sibukkan kita zikir, istighfar, bersalawat kepada Nabi, ya, membaca Al-Quran. Itu aja kita mainkan jamaah sekalian. Zikir, istighfar, bersalawat kepada Nabi, dan bacalah Al-Quran. Khususnya di hari Jumat jangan lupa pastikan kalau bisa Pak sebelum Jumatan sudah selesai baca Al-Kahfi itu. Kalau kemudian sibuk tidak jadi masalah, bisa dibaca setelah Jumatan. Yang penting tetap di hari Jumat. Tapi utamanya kata para ulama, mulai maghrib seperti ini malam Jumat itu sampai sebelum kita mendengarkan khatib membacakan khutbahnya, itu kita sudah tuntas membaca surat Al-Kahfi, yang insya Allah kata Rasulullah, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu nanti terbebaskan Pak, terselamatkan dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal saja bisa selamat, apalagi fitnah-fitnah yang lain. Nah, kira-kira logikanya begitu ya Mas sekalian. Ini kalau antum lihat macam-macam fitnah akan menimpa pada kita, fitnah kemiskinan, fitnah kekayaan, fitnah sakit, fitnah pikun, fitnah mati, fitnah Dajjal yang ke-6 ini. Baru terakhir fitnah kiamat. Nah, fitnah Dajjal ini nomor 6. Artinya kalau kita selamat dari fitnah Dajjal 5 yang kita bacakan tadi, yang kita urut tadi, lebih selamat lagi, karena berkahnya membaca surat
Al-Kahfi di hari Jumat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pula ketika sudah duduk, khatib sudah naik mimbar, sampean dituntut, dianjurkan sangat keras oleh Rasulullah untuk mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib itu, atau khutbah yang dikhutbahkan oleh yang berkhutbah itu. Jangan melamun, jangan tidur, jangan berbicara sendiri. Bahkan sampai kita bermain-main dengan kerikil saja, itu dianggap sama Nabi laga. Kita dianggap lalai melaksanakan Jumat itu. Apalagi main HP, Pak. Ini lebih parah lagi. Dengarkan khutbah Jumat tapi main HP. Masih ada komunikasi dengan dunia luar. Ini juga dalam konteks di zaman Nabi tidak ada HP, tapi para sahabat disibukkan main kerikil, Pak. Sehingga konsentrasinya tidak tertuju pada khutbahnya Rasulullah, disibukkan dengan main kerikil. Ya, saat itu memang Jumatan, Pak, tidak sebagaimana yang kita rasakan, ada karpet begini, ada marmer seperti ini. Di zaman Nabi itu alasnya ya alas padang pasir. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, karena Allah telah menjadikan buat diriku dan umatku ini namanya bumi itu suci dan mensucikan, menjadi masjid yang disucikan. Luar biasa ini. Nah saudara, tentu kalau masih ada waktu pula di hari Jumat, Bapak, jangan lupa kita al-iktsar minad du'a, memperbanyak doa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, atau dari mulai malam ini, Pak, maghrib sampai besok ketemu sampai menjelang maghrib lagi. Itu di hari Jumat. Siapa tahu nanti berbarengan, kata Nabi, dengan waktu-waktu yang memang sudah dibuka betul lebar-lebar oleh Allah, arasnya itu melangit dibuka, Pak, untuk mendengarkan doa-doa terbaik kita di hari Jumat. Saudara, izinkan saya malam ini melanjutkan untuk membacakan ayat-ayat Allah atau ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayatnya satu-satunya ayat dalam surat Al-Jumu'ah, ya, 2 ayat ya, 9 dan 10 ayat terakhirnya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Memang orang beriman, Pak, yang mau merespon perintah ini. Makanya kalau orang terlambat, imannya juga terlambat itu, Pak. Ya, hanya orang beriman yang sergap, jamaah sekalian, yang cekatan untuk mendengarkan ayat ini. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau tidak ada iman, tidak tertarik, Pak, untuk menjalankan perintah ini. Jadi kalau ada orang kemudian santai, imannya santai. Apa kata Allah? Idza nudiya lis-salati, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat min yaumil jumu'ati, di hari Jumat itu, fas'au. Coba bayangkan, Pak, fas'au. Disuruh sa'i, Pak. Sa'i itu suruh berlari, suruh bersegera, mempercepat diri, jangan santai. Artinya toko mungkin jam 10:30 sudah kita tutup, Pak. Ya, yang kerja di kantor harus tahu diri, jam 11 harus izin, minta pada atasannya, saya mau Jumatan. Ya, fas'au, karena kita disuruh bersegera ila dzikrillah, untuk zikir, yaitu melaksanakan salat Jumat itu. Wa dzarul bai', itu disebut, Pak, oleh Allah, tinggalkan jual beli itu. Tinggalkan jual beli. Memang kadang-kadang ini hambatannya karena urusan dunia. Ya, dan biasanya subhanallah, Pak, ya, mau Jumatan ada saja orang yang menawarkan barang sama kita. Ada saja pekerjaan yang belum tuntas, Pak. Hanya kita merasa eman ditutup, kayaknya begitu selesai pekerjaan sudah qamat, jemaah sekalian. Musibah ini, Pak. Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menyambut seruan Allah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan jual beli itu. Tutup kantormu itu, matikan komputermu itu. Ya, offkan HP-mu itu. Kata Allah, dzalikum khairul lakum, karena yang demikian itu lebih baik. Jadi al-khairiyah, Pak, kebaikan itu ada di saat jenengan Jumatan tidak terlambat. Jadi sebelum azan sudah di dalam masjid, ma'asyal muslimin. Rasakan, Pak, bagaimana Allah mengatakan dzalikum khairul lakum,
In kuntum ta'lamun, kalau kalian mau mengetahui. Emang beda ya akhi. Saya merasakan sekali Bapak, apalagi saya khatib, juga khatib. Ya. Ada kamusnya khatib terlambat, kecuali memang kejebak dengan macet, ada demo segala macam. Tapi bagi kita Pak, saya juga kadang-kadang tidak khutbah Jumat Pak, dan saya mencari masjid yang paling sederhana. Kita kan biasa di Masjid Mujahidin seperti ini, di Al-Falah, di Masjid Sasri, di Al-Akbar, di Al-Irsyad. Terkadang kita merasa dengan masjid-masjid wah semua. Coba sesekali datang ke masjid yang paling sederhana. Saya ingin menata diri jemaah sekalian. Sebab kalau orang hanya mengisi tapi kita tidak pernah diisi, muncul kesombongan nanti Pak. Dan saya mencoba datang di awal waktu, jam 11 sudah ada di masjid, yang masuk di gang jemaah sekalian. Kadang khatibnya Pak, ceramahnya baca buku. Kadang khatibnya juga ceramahnya pakai bahasa Arab Pak. Isinya juga memuji-muji raja Turki yang puluhan tahun yang lalu jemaah sekalian, atau ratusan tahun yang lalu. Ya karena tidak paham maknanya, mending dibaca saja. Tapi di situ ada pesan-pesan moral yang luar biasa yang saya simpan, dan terkadang itu menjadi bahan bagi saya untuk khutbah di Jumat berikutnya. Terus rasakan Pak, jam 11 di masjid, nikmati sampean bersalawat kepada Nabi. Nanti kita akan baca bagaimana arahan Nabi kepada kita. Ya, salawat Pak, baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pastikan ya akhi, posisikan diri kita seakan-akan sampean berada di raudhah Pak. Bagi yang pernah umrah, bagi yang pernah haji, ini jadikan mujahidin Pak. Jumat seakan-akan sampean berada di raudhah. Ini kan perwakilan raudhah Pak. Kalau di Ar-Rahmah, ya Rahmah perwakilan raudhah dan lain sebagainya. Sampai berdoa khusus Pak, seakan-akan sampai berada di depan Ka'bah, di Mekah, di Masjidil Haram. Posisikan kita begitu jamaah sekalian. Apalagi bersalawat di hari Jumat Pak. Wah, saya menikmati betul kalau salawat ini. Kan kalau di raudhah Pak, di sebelah kiri kita kan Rasulullah ya. Saya kalau di raudhah Pak baca salawat sampai 10 kali jamaah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan Pak, hati saya nyambung dengan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita bersalawat pada Nabi. Termasuk dalam kondisi kita di sini, posisikan Masjid Mujahidin ini adalah raudhahnya kita Pak. Seakan-akan sampai berada di raudhah, sedang menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi di hari Jumat diperintah begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebaikan yang sebenarnya. Doa-doa jenengan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu baik bagi kamu sekiranya kamu mau mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, apabila selesai sudah salat Jumat itu, sempurna mendengarkan khutbah, menikmati salat 2 rakaat Jumatnya itu, fantashiru, silakan menyebar lagi Pak. Bekerja lagi di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari Pak keutamaan dari Allah. Kerja lagi. Wadhkurullah, jangan lupa imbangi dengan zikir yang banyak, katsira, la'allakum tuflihun, niscaya kamu akan disukseskan, dimenangkan usaha-usaha kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak tahu, ini ayat sebenarnya tidak terlalu asing bagi kita ma'asyiral muslimin, tapi banyak di antara kita santai Jumatan, Pak. Dan ini ukuran iman, Pak. Karena Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Terus kemudian santai. Saya naik mimbar Pak, berdatangan, kayak dia punya beban tuh, tangan. Khatib ini Pak, khutbah, situ salat, situ mengganggu pula Pak kepada khutbahnya Pak. Pada khatibnya jamaah sekalian. Terganggu kita, cuma kita bisa nyimpan, bisa kita nahan diri gitu. Saya hampir setiap Jumat kalau ada yang terlambat selalu saya ingatkan bab ini. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat dari Allah secara utuh? Wong Jumatan saja kita banyak yang terlambat. Saya tadi khutbah, saya nyampaikan, saya sering di sini jamaah. Saya khutbah, naik mimbar masih separuh, belum separuh bahkan. Lalu kita ingin mendapatkan khair dari Allah, kebaikan dari Allah, mana mungkin? Allah mengatakan dzalikum khairul lakum, kalau Jumatannya Pak tepat waktu, di awal waktu sebelum khatib naik mimbar itu. Nah, Saudara, mari kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, ini hadis riwayat Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i.
Ya, Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah, Rasul bersabda, khairu yaumi tuli'a fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit itulah hari Jumat. Masya Allah. Fihi khuliqa Adam, karena memang di hari itu katanya Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke surga. Subhanallah. Jemaah sekalian, wa fihi ukhrija minal jannah, di hari itu pula Adam juga diturunkan ke dunia, Pak. Setelah dia menyelisihi perintah Allah, maka Allah menurunkan Adam, dikasih tugas untuk siap memakmurkan dunia ini, jemaah sekalian. Tentu ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu, Pak, meratapi Adam. Coba Adam tidak bermaksiat, ya pasti kita di surga semua gitu. Kan begitu logikanya, Pak. Tapi Allah sudah mencanangkan itu, Pak. Cuma mukaddimahnya biar jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang kedua, Abu Abdullah Salman Al-Farisi, ini hadis riwayat Bukhari wan Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriq baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansut idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Ya Allah, indah kita punya agama ini, Bapak. Ini ada pengampunan dosa antar pekan. Jadi kalau jenengan Jumatnya tepat waktu sebelum khatib naik mimbar, apalagi berada di saf pertama, Pak, itu pasti dosa sampean satu pekan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, indahnya. Apa kata Nabi? Tidaklah bagi seorang muslim, Jumat yang bagaimana ini? Coba lihat, Pak. Tidaklah bagi seorang yang ketika dia mandi di hari Jumat, mandi, Pak, mandi besar tadi itu, kemudian dia bersuci pakai sabun sampo yang terbaik sesuai dengan kebiasaan kita itu. Setelah itu kita pakai parfumnya, Pak, krimnya kita pakai, parfumnya kita pakai. Allahu Akbar. Kemudian keluar menuju masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, Pak, tidak ganggu orang yang sedang salat, Pak, tidak melewati pundaknya orang, tidak memisahkan di antara orang yang duduk kemudian sampai lewat tengahnya, tidak juga. Enak, tenang masuk ke masjid, tak ada gangguan, Pak, dan tidak mengganggu orang. Kemudian salatlah 2 rakaat, namanya salat tahiyatul masjid. Kemudian diam ketika imam sedang khutbah, mendengarkan betul, mencerna betul apa isi khutbah tadi itu. Kata Nabi, pasti pada orang itu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'al ukhra. Sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya, ya akhi, antum kalau sudah seperti itu, jenengan kalau sudah seperti itu, Pak, difilter oleh Allah, Pak. Kita manusia bukan malaikat, kita punya nafsu, punya syahwat, pastilah terjebak dengan dosa, tapi ada kesadaran, Pak. Ada kesadaran karena berkahnya Jumat itu untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu pekan betul dosa kita, Pak, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kalau kita Jumatannya tepat waktu. Di riwayat yang lain, jamaah sekalian, Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira ma bainahu wa min al-jum'atil ukhra wa ziyadati 3 ayyam. Allahu akbar. Wa man hassal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Barang siapa orang sudah mandi kemudian dia wudu sempurna, Pak, wudunya sempurna, tidak terburu-buru, dia jaga adab-adab wudunya itu, kemudian datang ke Jumatan, dia mendengarkan khutbah Jumat dan dia diam menikmati betul khutbah itu sebagai nasihat pekanan bagi orang itu,
itu kata Nabi, dosanya diampuni 1 pekan, ditambah lagi 3 hari berikutnya. Jadi berapa? 10 hari Pak, dosa orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini silakan, ada riwayat 1 pekan, ada riwayat berapa? 10 hari. Yang 1 pekan tadi riwayat Bukhari, yang 10 hari riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim, dan dua-duanya hadisnya sahih. Kalau saya sih ngambil yang 10 hari Pak ya. Ya, ada riwayat yang 10 hari. Optimis saja, dosa kita 10 hari, 1 pekan ditambah 3 hari lagi diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena memperhatikan adab kita masuk ke dalam masjid ketika mau Jumatan itu. Saudara, hadis yang keempat apa itu? Anna Rasulullah, kata Abu Hurairah, riwayat hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dzakara yaumul Jum'ah, sempat Nabi menyampaikan kepada kita tentang indahnya hari Jumat itu. Fiha, di hari itu, sa'atun, ada 1 waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah seorang muslim ketika berjumpa dengan saat itu, waktu itu, wa huwa qa'imun yusalli, kemudian dia salat Pak, yas'alullahu syai'an, dan dia memohon kepada Allah, illa a'tahu iyyahu wa asara biyadihi yuqalliluha. Itu pasti, Nabi Pak menggerak-gerakkan tangannya Pak, itu pasti kata Nabi, Allah mengkabulkan semua doanya. Nah, ini para ulama Pak mencoba mentafsirkan kapan itu. Katanya Pak, ketika khatib naik ke mimbar. Makanya kalau masjid-masjid yang tradisional Pak, ada 2 adzan ya, terus nanti mau adzan kedua kan dimukadimi dengan Bilalnya tuh Pak ya, supaya ada jeda bagi kita untuk berdoa jemaah sekalian. Khatib pelan-pelan naik ke mimbar itu, sehingga kita juga berdoa, kemudian dibarengi Pak dengan aminnya malaikat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira logikanya begitu ma'asyar muslimin. Nah saudara, ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan lagi Pak antara asar sampai maghrib di hari Jumat itu. Makanya sampai kalau salat asar di hari Jumat jangan terburu-buru pulang ya. Angkat tangan sampean yang khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dengan doa yang pelan-pelan, tenang, minta, tangisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Pak berbarengan dengan diterimanya doa kita, waktu di mana Allah memang sengaja membuka tabir penerimaan doanya kepada kita sebagai hambanya ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kalau boleh saya sampaikan dari Aus bin Aus, ini hadis juga riwayat Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumat. Inna min ayyamikum min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Di situ Adam diciptakan, Adam meninggal dunia juga hari Jumat. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jadi sangkakala itu akan ditiup oleh Allah pada hari Jumat. Dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar itu juga di hari Jumat. Kemudian mengatakan pada kita, fa'aksiru alayya minas salah, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Kenapa? Inna salatakum yaumal jumu'ati ma'rudatun alayya, salawatmu yang kau baca itu disampaikan kepadaku, nyampe kepadaku gitu. Para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaik, bagaimana salawat kami bisa nyampe kepadamu, engkau kan sudah meninggal dunia nanti ini, wa qad aramt, engkau sudah jadi tulang belulang. Ini yang nanya polos-polosan Pak kepada Rasulullah gitu. Apa kata Nabi? Qala innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alal ardi, mengharamkan kepada bumi ini antakula ajsamana, untuk makan jasad kami para nabi. Jadi Pak, semua nabi itu Pak utuh, dari Adam sampai Nabi Muhammad itu fisiknya utuh di alam kuburnya, dan aku mendengarkan salawatmu itu. Wa fi riwayah, di muka bumi ini Allah telah menciptakan malaikat khusus namanya malaikatun sayyahin, malaikat yang siyah Pak, yang dekat dengan dunia ini. Ya, yuballighuni assalam minkum. Para malaikat itu kerjanya cuma satu Pak, hanya mencatat umat yang bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu disampaikan sama malaikat, ya Rasulullah, ini sahabat dari fulan, ya namanya Pak Haji fulan di Masjid Mujahidin, bersalawat kepadamu 100 kali. Nabi mendengarkan tuh salawat kita Pak.
Walaupun kita ada di sini, siapa yang menyampaikan? Para malaikat, malaikat khusus Pak, namanya sayyahin, banyak malaikat yang berterbangan, tugasnya itu hanya untuk menyampaikan salawat kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kira-kira yang perlu kita perhatikan di hari Jumat. Jangan lupa tentunya Pak ya, berdoa untuk diri sendiri ya, supaya kita istiqomah dan meninggal husnul khatimah. Doakan orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita Pak ya. Hari Jumat istimewa ya, jangan main-main. Khususnya juga Pak, ketika tadi saya katakan di antara dua khutbah, khatib mau naik mimbar, kemudian di akhir waktu antara asar sampai maghrib, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Siapa tahu Pak, doa kita berbarengan dengan waktu-waktu istijabah yang akan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.